Selamat pagi, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini, sebelum kita beraktivitas dalam awal minggu ini, marilah kita merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Senin 20 Oktober 2025 diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ayat kita hari ini sering kali kita kenal sebagai satu kesatuan dengan ucapan khotbah di bukit oleh Tuhan Yesus. Ini adalah versi khotbah Tuhan Yesus yang sangat terkenal dari Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Saking terkenalnya seri khotbahnya Yesus ini, begitu banyak yang membahas, begitu banyak yang diperbincangkan, sampai-sampai banyak juga orang yang lupa melihat, menyorot ke detil-detil maksud dari ayat-ayat ini, maksud dari Tuhan Yesus. Mari kita bahas sedikit tentang ayat kita. Dikatakan di sini orang miskin yang empunya kerajaan Allah. Ibu bapak saudari terkasih, kita tahu, kita paham betul cara dunia ini bekerja. Orang yang punya kapital, orang yang punya banyak uang, orang-orang kaya, itulah yang akan dipuji, dihormati, dipersilakan membuat kata sambutan atau dipersilakan duduk di bangku depan kehormatan dalam acara-acara besar. Pokoknya orang kaya lah yang patut dikenal, dihormati, diapresiasi. Itu cara dunia bekerja. Pusat perhatian pasti pada si kaya. Tetapi ayat ini justru datang memberi suasana yang luar biasa berbeda, melawan struktur sosial dunia. Itulah suara hati Tuhan Yesus. Ketika itulah, di sini dikatakan ketika kerajaan dunia memandang si kaya yang terhormat, bagi Yesus justru si miskinlah yang istimewa di hadapan kerajaan Allah. Orang miskin ini dikenal tidak punya sumber daya yang cukup untuk hidup. Sehari-hari berjuang bertahan hidup, survive. Banyak juga dari mereka yang terhimpit sistem yang tidak adil, sehingga mereka tidak punya akses ke pendidikan yang layak, akses ke kesehatan yang layak, tidak ada akses apalagi kepada relasi-relasi orang-orang berpengaruh. Dan acap kali mereka yang miskin hidupnya ditindas oleh si kaya. Orang-orang inilah yang dikatakan Yesus empunya kerajaan Allah. Jadi itu hal yang pertama yang penting, bahwa cara menilai Tuhan Yesus berbanding terbalik. Begitu berbeda dengan cara pandang dunia menilai. Yesus berpihak pada masyarakat marginal yang miskin dan tidak berdaya. Hal yang kedua, ibu bapak, yang menjadi penting untuk disorot dari ayat ini, bukan kemiskinan itu yang bernilai atau berstatus mulia, sehingga otomatis semua orang miskin memiliki kerajaan Allah. Bukan itu. Bukan juga kita harus meromantisasi kemiskinan atau jual-jual kemiskinan supaya orang iba kepada kita. Bukan di situ. Tetapi penerima kasih kerajaan Allah bukan semata kemiskinan itu sendiri, melainkan orang-orang yang hidup dengan resource yang terbatas, tetapi mau terbuka dengan lapang hatinya dan sungguh-sungguh selalu bergantung kepada Tuhan. Untuk merekalah berkat-berkat Tuhan itu tercurah. Inilah orang-orang yang diberkati disertai Tuhan. Bagi orang-orang tersebut tidak ada kesombongan, tidak ada gengsi, tidak ada ambisi yang berlebihan untuk mencari profit. Tidak ada niat buruk untuk menjatuhkan, menjegal kompetitor bisnis. Hidupnya sederhana,
dan mau hanya bergantung kepada Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itulah yang berkenan di hati Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Engkau membukakan mata kami, agar kami juga sama seperti Yesus yang berpihak pada orang miskin, orang tertindas, mereka masyarakat marginal, mereka yang hidupnya sengsara karena sistem yang tidak adil. Ya Tuhan, kiranya Engkau utuslah kami untuk menjadi agen-agen keadilan, perubahan ke arah yang lebih baik, supaya semakin banyak orang yang bisa makan layak, bisa mendapatkan akses pendidikan kesehatan yang layak, dan semakin banyak orang miskin yang berkurang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ketuk pintu hati kami juga untuk dermawan memberi kepada yang membutuhkan, agar semakin nyata kasih-Mu dirasakan oleh rekan-rekan saudara-saudari kami. Engkau juga ya Tuhan yang mengetuk hati orang-orang kaya, agar juga mau tergerak untuk memberi atau membuat gerakan sosial. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.